Yesus, demi nama Yesus, kami menyambut firman Allah yang hidup dan berkuasa yang diurapi Roh Kudus dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita semua silakan duduk. Kita mendengarkan lagi firman Tuhan. Kita tetap setia dalam janji Tuhan, seperti Tuhan setia dalam janjinya, bahwa tahun ini, tahun 2025 ini adalah tahun batu penjuru, tahun pengarah, dan kebijakan Tuhan dalam tahun ini untuk berpegang kepada janjinya adalah bahwa semua arahnya akan Tuhan buat jelas dalam tahun ini. Semua arah akan Tuhan buat menjadi jelas dalam tahun ini. Itulah janji Tuhan untuk kita dalam tahun 2025 ini. Puji Tuhan, kita mau melihat lagi saudara, bagaimanakah janji Tuhan untuk digenapi bagi kita. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah begitu nyatanya terhadap umatnya di bumi ini. Allah itu sangat nyata. Allah itu yang berdiam di sorga sangat nyata. Campur tangannya kepada umatnya yang ada di bumi, yaitu dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Lalu satu inti firman Tuhan minggu yang lalu bagi kita adalah dari penguraian firman yang begitu luas dan lebar. Hanya satu intinya, apakah itu? Yaitu apakah kita mau supaya campur tangan sorga itu nyata dalam hidup kita yang ada di bumi ini? Apakah kita mau campur tangan Allah yang berdiam di sorga itu nyata dalam hidup kita di bumi ini? Kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anaknya yang telah diselamatkan, apakah kita mau supaya nyata campur tangan Allah yang diam di sorga itu kepada kita yang diam di bumi ini? Sorga dan bumi itu sangat nyata. Campur tangan sorga dengan bumi itu sangat nyata. Kita melihat minggu lalu contohnya bagaimana Allah memberikan tiang awan dan tiang api kepada umat Israel untuk menuntun langkah perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebab tanpa itu mereka tidak akan sanggup melewati padang pasir yang begitu panas di terik matahari dan begitu gelap di malam hari. Tapi Allah tidak menterlantarkan mereka dalam perjalanan mereka. Tetapi campur tangan sorga begitu nyata bagi umat Israel pada waktu itu. Dengan diberikannya kepada mereka tiang awan dan tiang api. Nah, itu yang menjadi intinya dari firman Tuhan minggu lalu. Maukah kita supaya campur tangan sorga itu nyata dalam hidup kita di bumi ini? Maukah kita supaya campur tangan Allah yang diam di sorga itu nyata bagi kita yang diam di bumi? Seperti nyatanya tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan. Sangat nyata. Dan mereka bisa melihatnya, bahwa tiang awan itu berupa tiang dan tiang api itu juga berupa tiang yang ada di depan mereka. Sebanyak 2 juta mereka banyaknya. Mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api itu berada di atas di depan mereka. Dan jikalau tiang awan itu bergerak berjalan, maka mereka berjalan. Kalau tiang api itu pada malam hari bergerak berjalan, maka mereka berjalan. Dan kemana arah tiang api itu berjalan, membelok kemana, maka mereka mengikut, membelok ke arah tiang awan atau tiang api itu yang menuntun mereka.
Sehingga mereka walaupun gelap gulita pada malam hari, tidak bisa melihat apa-apapun karena tidak ada lampu-lampu jalan, tidak ada gedung-gedung yang menerangi, tidak ada. Tapi semuanya hanya padang pasir. Tapi mereka bisa melihat tiang awan atau tiang api itu untuk penunjuk jalan mereka. Apalagi malam hari yang gelap gulita, mereka hanya melihat tiang api itu saja yang kelihatan di depan mereka. Ketika tiang api itu berjalan, maka mereka ikut berjalan. Ketika tiang api itu membelok, maka mereka juga ikut belok. Karena tiang api itu untuk menuntun mereka menuju tujuan mereka, tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi dari situlah Roh Kudus sampaikan minggu lalu bahwa begitu nyatanya campur tangan Allah yang berdiam di sorga itu kepada umatnya di bumi. Mungkin ada orang berpikir itu kan cuma perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, ada lagi yang begitu. Saudara, kuasa Tuhan tetap sama dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang hebat di masa lalu. Tuhan juga masih hebat sampai sekarang, bisa melakukan hal-hal yang spektakuler pada masa sekarang ini. Mungkin tidak harus sama seperti tiang awan dan tiang api, tetapi hal yang luar biasa itu bisa dilakukan Tuhan masih sampai sekarang, untuk menunjukkan begitu nyatanya Dia yang berdiam di sorga itu dengan umatnya yang berdiam di bumi. Nah, sekarang yang Tuhan mau fokuskan untuk minggu ini, dengan tetap dalam satu inti yang sama, apakah kita mau supaya campur tangan sorga menjadi nyata bagi kita yang berdiam di bumi ini? Apakah kita mau supaya campur tangan Allah yang diam di sorga itu nyata bagi kita yang berdiam di bumi ini? Termasuk di dalam hal kita mau melihat firman Tuhan, dalam hal apakah yang Tuhan mau fokuskan untuk Allah nyatakan campur tangan yang begitu nyata untuk umat Allah di bumi ini, untuk kita anak-anak Tuhan di bumi ini. Yaitu kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 21. Saya akan membacakan ayat ini, Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Satu ayat ini saya akan bacakan. Saudara semua sudah mendapatkan ayat Alkitab saudara. Saudara bisa menyimak dan memperhatikan ayat Alkitab saudara. Bilangan pasal 21 ayat 9. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Allah. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Artinya di sini bahwa seseorang yang dipagut ular berbisa yang tinggal pada waktu itu konteksnya yang ada di padang pasir dulu. Kalau ada ular yang berbisa di sana, itu ular-ular yang sangat buas. Kalau ada orang yang dipatok ular yang di padang pasir itu, maka tidak akan ada kemungkinan lain
maka dia akan masukkan dia dulu. Maka dia akan mati. Artinya, jikalau ada orang yang dipatok ular di padang pasir, ular yang buas, ular yang ganas, kalau ada di antara mereka yang dipatok ular, maka dia akan mati. Tetapi pada waktu itu ada begitu banyak umat Israel yang dipatok ular karena dia memberontak pada Allah. Orang yang memberontak waktu itu pada Tuhan, maka dia mengalami murka, mengalami penghajaran, dan mereka dipatok ular yang berbisa. Dan ketika mereka dipatok ular itu, mereka menjerit kesakitan dan menyadari kesalahannya dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu dia memohon kepada Musa supaya Musa sebagai pemimpin mereka boleh berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, untuk menolong mereka, Musa, yang dipatok ular itu, kau buatlah ular yang terbuat dari tembaga dan gantungkan di atas sebuah tiang di depan mereka. Lalu katakanlah kepada mereka, siapa yang dipagut ular itu dan dia diminta untuk melihat ular yang dibuat Musa dari tembaga itu yang digantung di atas tiang. Lalu orang yang melihat ular tembaga yang digantung di atas tiang itu akan sembuh dan akan tetap hidup. Saudara, akhirnya Musa melakukan itu. Karena Tuhan memerintahkan Musa membuat ular dari tembaga. Lalu ular tembaga itu digantung di atas tiang di depan umat Israel itu. Lalu orang-orang yang dipagut ular yang menjerit kesakitan udah mau mati sekarat, diminta Musa, bagi kamu yang dipagut ular, mari lihat ular tembaga yang di atas tiang ini. Jikalau kamu melihatnya, memandang kepada ular tembaga di atas tiang ini, maka kamu akan sembuh. Saudara, maka ada banyak orang langsung dengan begitu rasa sakit, langsung mengarahkan matanya melihat kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang itu, langsung sembuh bekas patokan ular tadi. Mereka jadi hidup. Langsung sembuh seperti ada sinar dari pandangan mereka. Lalu dari ular tembaga yang digantung di tiang itu langsung ada kuasa Allah mengalir ke bagian tubuh mereka yang dipatok ular tadi. Langsung sembuh. Kenapa saudara? Karena Allah mau menunjukkan bagaimana campur tangan Allah itu yang ada di sorga kepada umatnya di bumi. Asalkan mereka percaya. Tapi waktu itu banyak yang tidak mau percaya. Banyak yang sudah hati pemberontaknya tetap dipertahankannya. Dengan mengatakan, yang di bagian tubuhku ini yang sakit, Musa yang dipatok ular. Kenapa kau suruh aku lagi mau capek-capek melihat ular yang di atas tiang itu, ular tembaga itu? Apa hubungannya dengan sakitku di bagian tubuh ini dengan ular yang digantung, ular tembaga yang digantung di tiang itu? Bagaimana mungkin itu bisa membuatku sembuh, katanya saudara. Dia pakai pikiran.
Akhirnya dia mati. Orang-orang yang tidak mau menuruti apa yang dikatakan Tuhan untuk kesembuhannya, maka dia mati, saudara. Orang yang dipatuk ular tadi akhirnya mati. Yang tidak mau melihat ular tembaga yang disuruh Tuhan untuk dipandang. Padahal kalau kita berpikir secara manusiawi jasmani kita, apalah susahnya untuk dia mengarahkan matanya walaupun dia sudah sekarat, kesakitan di pagut ular ini. Apa susahnya dia untuk mengarahkan matanya memandang untuk mentaati Tuhan? Tapi dia lebih memakai pikirannya dengan berkata, enggak, kau ini ada-ada saja Musa. Sakit patokan ular di kakiku. Kenapa kau suruh aku melihat ular tembaga yang di tiang itu? Lalu kau bilang sembuh, dari mana jalannya? Yang perlu kau tolongkan yang di kakiku yang kena patok ular ini. Ada banyak orang yang hanya menurut rancangannya saja baru dia percaya. Karena dia udah membuat rancangan sendiri sehingga dia tidak mau lagi Yesus batu penjuru itu pengarah bagi dia. Karena dia udah menetapkan untuk mempertahankan rancangannya. Dia memilih pikirannya sendiri. Tapi orang-orang yang taat, lebih memilih taat. Dan dia mau memandang ular tembaga yang di atas tiang itu. Maka dia sembuh. Yang mau jadi kita lihat di sini, yang ditekankan, difokuskan untuk kita minggu ini firman Tuhan adalah tetap masih dalam hal maukah kamu supaya campur tangan Allah itu nyata bagi kamu di bumi? Itu yang mau ditanya sekarang, saudara. Dan yang mau ditekankan di sini adalah mengenai kesembuhan. Siapa yang menjamah gerbang? Ada bunyi ya? Coba adek lihat. Hah? Motor nggak ada di dalam tadi. Anda tutup sah. Ya. Baik, saudara, jangan kita terganggu. Ya. Baik. Jadi, apakah yang ditanya Tuhan? Apakah kita mau supaya nyata campur tangan Allah yang ada di sorga itu kepada kita yang diam di bumi ini? Dan yang ditekankan minggu ini bagi kita adalah bukan hal tiang awan dan tiang api. Itu sudah lalu, itu sudah lewat minggu lalu. Tapi yang mau ditekankan minggu ini adalah bagaimana ketika engkau mengalami sakit penyakit, supaya nyata campur tangan Allah yang diam di sorga itu kepadamu di bumi ini, dan engkau sembuh dari sakit penyakitmu, ya itu yang mau menjadi intinya bagi kita hari ini. Supaya bisa nyata campur tangan Allah kepada kita yang diam di bumi dalam hal kesembuhan ilahi. Yang bagaimana di sini ada begitu banyak waktu itu yang sakit karena dipagut ular. Dipagut ular ini artinya berbagai macam sakit penyakit kalau zaman sekarang ini. Walaupun berbagai macam sakit penyakit zaman sekarang ini, tapi sepanjang dia mau memilih, mempercayai bahwa mujizat Tuhan masih ada, kuasa Tuhan masih sanggup
menyembuhkan, dan mau memandang kepada Tuhan Yesus, menuruti perintah Allah untuk mempercayai apa kata firman, maka campur tangan Allah yang diam di sorga itu akan menjadi nyata bagi mereka yang sakit yang diam di bumi. Akan nyata, artinya mereka akan mengalami kesembuhan atas penyakit-penyakit mereka dari Allah, dari kuasa Allah yang berdiam di sorga, yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang sakit yang berdiam di bumi ini, asal mau mengikuti perintah Allah, menghidupi firman Allah. Musa berkata, "Hai engkau yang sakit saat ini, yang dipatok ular," artinya yang sakit dipagut setan. Karena ular itu adalah lambang setan. Setan itulah yang memberikan penyakit bagi manusia. Saudara, supaya bisa, kata Musa, supaya engkau bisa disembuhkan, engkau pandanglah ke atas tiang ini. Maka secara otomatis engkau nanti kuasa Allah akan mengalir bagi dan engkau akan sembuh. Tapi orang-orang yang taat memandang kepada tiang yang ada ular tembaga digantung Musa di situ, yang disuruh Tuhan, dia memandang langsung sembuh. Dari sini kita ketahui bahwa tidak ada satu penyakit pun yang begitu sulit untuk Allah sembuhkan. Tidak ada penyakit apapun yang sulit bagi Tuhan untuk disembuhkan. Yang penting yang Tuhan minta adalah, apakah kita mau mempercayai apa kata firman? Firman berkata, pandanglah kepada Tuhan. Percayai bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalir nanti ketika engkau memandang pada Tuhan. Kuasa dari sorga itu bisa mengalir kepada kita, sehingga kita bisa disembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Ada begitu banyak yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan dalam ibadah kita di tempat ini, dalam rumah Tuhan ini. Bahkan dalam pelayanan kita yang di luar rumah Tuhan, di luar sana, baik di rumah sakit. Ada begitu banyak yang sudah disembuhkan Tuhan, mulai dari yang lumpuh langsung berjalan, yang kusta langsung kering, kustanya sembuh. Bahkan yang sudah divonis dokter, yang sudah mau dibawa pulang akan meninggal di rumah sakit umum. Akhirnya pada waktu itu mujizat Tuhan terjadi, dia disembuhkan. Lalu dari ruang ICU dipindahkan ke ruang biasa. Bahkan banyak lagi jenis penyakit yang sudah disembuhkan Tuhan dalam rumah Tuhan ini, dalam ibadah kita di tempat ini. Karena nyatanya kuasa Tuhan, karena begitu nyatanya campur tangan Allah yang diam di sorga ke tempat ini. Karena kita menjaga kekudusan dalam rumah Tuhan ini. Banyak sekali jenis penyakit yang disembuhkan. Bahkan kanker payudara disembuhkan. Banyak yang disembuhkan Tuhan di tempat ini. Ini bukanlah hanya sekedar penyampaian firman bagaimana Allah menyembuhkan umat Israel dulu yang dalam sekarat, dalam sakit penyakitnya. Tetapi di tempat ini pun Allah masih melakukan mujizatnya, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan yang sudah tidak ada harapan hidup lagi dengan infeksi otak, tapi disembuhkan pada saat itu juga ketika dalam nama Yesus kita menjamahnya, berdoa kepadanya, dan dia sembuh. Sudah lebih kurang 10 tahun lalu, tapi masih hidup sehat sampai sekarang.
Makanya Tuhan bertanya, yang Tuhan mau tanya kepada kita lewat firman Tuhan ini, apakah kita mau supaya campur tangan sorga itu nyata dalam hidup kita di bumi ini? Apakah kita mau supaya campur tangan Allah yang diam di sorga itu supaya nyata dalam hidup kita di bumi ini, terutama khususnya pada minggu ini dalam hal sakit penyakit? Saudara, satu hal yang Tuhan minta supaya kita mentaati, mempercayai firman dan menghidupi firman. Karena Tuhan menyuruh Musa, katakan kepada orang yang sakit itu, Musa, supaya mereka mau memandang kepada ular tembaga yang kau gantung di atas tiang itu. Ketika mereka mau melakukan firman Tuhan itu, memandang kepada tiang ular tembaga yang di atas tiang itu, maka mereka akan sembuh. Berarti tidaklah susah melakukan perintah Allah. Tidaklah sulit melakukannya untuk memandang kepada tiang itu saja. Tetapi jikalau mereka memang punya hati yang tidak mau taat kepada perintah Allah, kepada firman Allah, maka mereka akan mati. Tapi bagi mereka yang mau taat dan mau menuruti firman Allah, melihat kepada tiang itu, langsung penyakit mereka sembuh dan mereka tetap hidup. Bilangan 21, pasal 21 ayat 9 tadi berkata, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Berarti intinya apa? Kita harus mau mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Orang yang tidak mau mentaati firman Allah itu, dia tidak mau melihat kepada tiang itu, dia mati. Mati dalam penyakitnya itu. Dia mati dengan penyakit yang dideritanya. Yesus masih ada sampai sekarang. Dari dulu zaman Israel di padang gurun sampai sekarang, bahwa Tuhan Allah itu masih ada dan masih melihat dan masih bisa bercampur tangan terhadap umatnya di bumi dalam hal menyembuhkan berbagai atau segala macam sakit penyakitnya. Asalkan satu yang Tuhan minta, kita mau taat pada firman. Lakukan firman yang dikatakan menyuruh melihat, memandang kepada Allah. Ketika Petrus memandang kepada Yesus yang sedang berjalan di atas air, Petrus memandang Yesus, apakah engkau itu guru? Jikalau memang engkaunya itu yang sedang berjalan di atas air itu, aku mau ikut berjalan seperti engkau di atas air. Tuhan Yesus bilang, turunlah dari perahu itu, berjalan. Petrus langsung jalan, keluar dari perahu itu, langsung turun ke atas air. Dan Petrus berjalan di atas air. Sempat 2-3 langkah dia berjalan. Tapi akhirnya dia mulai pakai perasaannya melihat gelombang air itu. Dan dia akhirnya mulai tenggelam. Lalu Yesus menolong dia. Saudara, kita tidak bisa mempercayai Tuhan dengan memakai perasaan. Dengan mempercayai alat indera kita. Tetapi kita harus mempercayai dan memandang pada Tuhan Yesus. Tuhan menyuruh kita, memerintahkan pada Musa, suruhlah mereka memandang kepada aku. Suruhlah mereka memandang ke atas tiang ini. Yang artinya kepada Tuhan. Kita harus taati firman Tuhan. Taati apa yang dikatakan Tuhan.
taati apa yang dikatakan firman. Kita memandang kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu Tuhan begitu nyata campur tangannya kepada umatnya di padang gurun, sekarang pun begitu nyata masih campur tangan Tuhan bagi kita yang percaya, yang diam di bumi ini. Yang difokuskan Tuhan saat ini adalah dalam hal kesembuhan. Jikalau kita mau sembuh, jikalau saudara mau sembuh, jikalau bagi saudara yang sakit saat ini mau menuruti firman Allah, memandang kepada Allah, jangan dengan memakai pikiran dengan berkata, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku memandang ke atas tiang itu baru aku sembuh di sini? Dari mana jalannya? Bagi pikiran manusia memang tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kita taati, memandang kepada Tuhan, maka mereka yang sakit tadi sembuh. Ada begitu banyak yang waktu itu yang sakit, yang mau memandang kepada tiang yang ditunjukkan Musa itu. Mereka semua sembuh. Tetapi mereka yang tidak mau mentaati apa kata Tuhan, mereka tidak mau memandang kepada tiang yang disuruh Tuhan itu, mereka mati, saudara. Banyak sekali orang sekarang ini pun yang sakit, yang akhirnya mati dengan penyakitnya. Akhirnya penyakitnya membawa dia kepada kematian. Banyak sekali. Kenapa? Bisa saja dua hal. Yang pertama, karena tidak bertemu Allah, karena tidak ada orang yang memberitakan. Yang kedua, bisa saja ada orang yang memberitakan, tapi dia tidak mau percaya akan mujizat Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini. Bahwa segala sakit penyakit masih bisa disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Tapi banyak yang tidak mau percaya. Akhirnya dia mati dengan penyakitnya. Tapi orang yang mau, itulah yang Tuhan tanya, maukah engkau supaya campur tangan Allah yang di sorga nyata bagimu yang diam di bumi, dan engkau yang sakit disembuhkan? Semua yang disembuhkan di tempat ini, yang datang orang-orang sakit yang disembuhkan dalam ibadah kita di tempat ini, itu terjadi semua di depan mata. Bahwa demonstrasi kuasa Allah memang sudah zamannya di akhir zaman ini dilakukan. Tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi melakukan demonstrasi kuasa Allah untuk menyembuhkan yang sakit. Tetapi di depan mata banyak saksi. Kuasa kesembuhan itu didemonstrasikan untuk menyembuhkan mereka yang percaya yang sakit. Supaya nyata kesembuhan itu dilihat banyak orang. Tuhan Yesus tidak di dalam kesunyian waktu membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi Tuhan Yesus disaksikan begitu banyak orang di depan kubur Lazarus itu. Untuk menyaksikan demonstrasi kuasa sorga, kuasa Allah membangkitkan Lazarus dan memanggilnya keluar dari dalam kubur. Itu disaksikan banyak orang. Maria dan Marta pun ada di situ, menyaksikan langsung Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur setelah dibangkitkan. Dan Yesus juga di depan banyak orang waktu menghidupkan anak seorang ibu janda di kota Nain.
yang sudah diusung untuk dikubur, Yesus membangkitkannya di depan banyak orang, bukan di tempat sunyi yang tidak ada orang melihat. Saudara, di tempat ini pun begitu banyak orang yang sakit datang dan disembuhkan. Itu disaksikan banyak mata, banyak umat Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan di sini yang melihat kesembuhan itu terjadi. Karena dia percaya. Jadi saudara, kita mau mengalami bagaimana nyatanya Allah itu yang diam di sorga bagi kita yang ada di bumi ini, terutama bagi orang-orang yang sakit yang ada di bumi. Kalau mau nyata campur tangan Allah, campur tangan sorga untuk menyembuhkan saudara yang sakit, maka taati perintah Tuhan, taati firman Tuhan, memandang kepada Allah, memandang kepada Yesus, maka kuasa Tuhan Yesus itu akan mengalir, menyembuhkan sakit penyakit saudara. Mujizat Tuhan itu masih nyata hingga hari ini. Seorang yang kusta waktu itu datang di tempat ini, dan saya berdoa di dalam nama Yesus, hanya menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, meminta kepada semua kusta yang ada dalam tubuhnya, yang sudah membuat tubuhnya melepuh. Saya berdoa dalam nama Yesus, meminta supaya kustanya kering. Maka semua kustanya waktu itu kering. Dan itu disaksikan banyak mata, banyak umat, banyak jemaat, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kesembuhan dari kusta itu. Bahwa bukan hanya dulu Yesus menyembuhkan orang kusta, hanya dulu yang bisa. Ternyata sampai sekarang pun Yesus bisa menyembuhkan yang kusta. Berarti segala macam sakit penyakit Tuhan Yesus pun masih bisa sembuhkan sampai hari ini. Begitu luar biasa Tuhan Yesus. Jadi satu hal inti yang disampaikan lagi hari ini. Maukah kita supaya campur tangan Allah yang diam di sorga itu nyata bagi kita yang di bumi ini, terutama difokuskan minggu ini, terutama bagi saudara yang mengalami sakit penyakit, supaya nyata kesembuhan ilahi itu bagi saudara, menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita menyembah Allah lagi. Mari kita sembah Tuhan, kita mengangkat lagu penyembahan kita.